Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nur Amelia Ramadhani dari kelas A6 PAI dengan nomor NIM 252101010044. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai makna dari nilai persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan dalam Pancasila. Yuk, simak pembahasannya. Pembahasan yang pertama yakni mengenai makna nilai dari persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam Pancasila. Yang pertama yakni nilai persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia ini mengandung nilai bahwa Indonesia menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Persatuan Indonesia ini terkait dengan pemahaman bangsa untuk mewujudkan tujuan nasional. Dan Persatuan Indonesia ini dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam pandangan Muhtar Kusuma Atmaja, bahwasanya persatuan dan kesatuan Indonesia mengamanatkan bahwa hukum di Indonesia harus berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi bangsa Indonesia yang majemuk, semangat persatuan yang didasari Pancasila ini menentang praktik-praktik yang mengarah pada dominasi dan diskriminasi sosial, baik dengan alasan perbedaan suku, ras, asal-usul, maupun agama. Asas kesatuan dan persatuan Indonesia ini selaras dengan kenyataan bahwasannya Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman. Semangat persatuan ini juga menantang separatisme dan juga memberikan tempat untuk kemajemukan. Sila ini juga mengandung pemahaman hukum, yakni yang mana hukum di Indonesia baik meliputi undang-undang maupun putusan pengadilan harus mengacu pada terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Materi yang kedua yakni mengenai makna dari nilai kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna bahwasanya manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam menjalankan hak-haknya, setiap warga negara harus menyadari betapa pentingnya memperhatikan dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan ini juga mendambakan negara yang demokratis. Dan dalam kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, tidak boleh ada pihak manapun yang memaksakan kehendak pada pihak yang lain. Dan sila ini juga mengandung makna bahwasanya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat melalui musyawarah untuk mufakat, melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Materi yang ketiga yakni makna dari nilai keadilan sosial. Tujuan akhir bangsa Indonesia yakni mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini dimaknai sebagai dasar sekaligus sebagai tujuan utama, yang mana tujuan itu yaitu terwujudnya negara yang adil dan makmur. Sila kelima ini memiliki keunikan, yakni penjiwaan dan pengkhususan. Sila kelima ini merupakan pengkhususan dan didasari serta dijiwai oleh keempat sila sebelumnya, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam penerapannya, sila kelima ini senantiasa berbarengan dengan keempat sila sebelumnya,
tidak dapat dipisahkan. Sila keadilan sosial ini juga menunjukkan bahwasanya manusia sadar bahwa kedudukan, hak, dan kewajibannya sama dengan manusia lain dalam menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat. Keadilan sosial juga memiliki unsur, yakni pemerataan, persamaan, dan kebebasan yang bersifat komunal. Pembahasan yang kedua yakni mengenai historisitas persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang pertama yakni historisitas persatuan, yang mana dibagi menjadi dua periode, yakni sejarah persatuan Indonesia pra-proklamasi dan sejarah persatuan Indonesia pasca proklamasi. Sejarah persatuan Indonesia pra-proklamasi ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yakni persatuan Indonesia sejak zaman purba. Indonesia diakui secara internasional sebagai bangsa dengan arkeologis tertinggi dengan temuan fosil terbanyak di dunia, sekitar 50%. Filosofi hidup ini ditandai bahwasanya masyarakat purba telah berhasil mengubah energi individual yang rentan menjadi energi komunal yang aman dan terlindungi. Ini merefleksikan bahwasanya perubahan dari prinsip homo homini lupus, yakni manusia adalah serigala bagi manusia yang lain, menjadi prinsip homo homini socius, yakni manusia adalah sahabat bagi manusia yang lain. Yang kedua yakni persatuan Indonesia pada masa kerajaan atau adaptif kultural. Sejarah kerajaan tertua seperti Tarumanagara dan Kutai menunjukkan bahwasanya terjadi kontak kebudayaan yang beradab dan kooperatif dengan unsur pendatang yang kooperatif kultural, yakni masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam, baik melalui perdagangan, persahabatan, misi damai, maupun pernikahan. Yang ketiga yakni Persatuan Indonesia menjelang kemerdekaan. Periode ini merupakan ajang ujian terberat bagi persatuan Indonesia, yang mana ditandai dengan adanya Perang Jawa dan adanya pergerakan nasional. Perang Jawa yakni perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan Belanda, yang mana menunjukkan perpecahan internal di kalangan bangsawan dan pribumi yang loyal kepada kolonialisme menjadi kelemahan terbesar masyarakat Jawa. Yang kedua yakni sejarah Persatuan Indonesia pasca proklamasi, yang dibagi menjadi 4 periode, yakni periode masa revolusi, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Historisitas yang kedua yakni historisitas kerakyatan atau historisitas demokrasi Indonesia, dari konstitusi menuju cita-cita sila yang keempat. Sejak awal perumusan negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebelum amandemen tidak secara eksplisit merumuskan perumusan model demokrasi yang akan diterapkan. Meskipun demikian, perdebatan dalam sidang BPUPKI dan PPKI berfokus pada 4 prinsip fundamental, yakni kemerdekaan, tujuan negara, dasar negara yakni Pancasila, dan bentuk negara yakni NKRI. Yang mana dalam historisitas ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yakni dasar pemikiran pendiri bangsa, dan yang kedua yakni interpretasi demokrasi dan sila keempat. Historisitas yang terakhir yakni historisitas keadilan, yakni antara cita-cita luhur dan realitas eksploitasi, yang mana dalam historisitas keadilan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yakni akar peradaban dan cita-cita kemakmuran, yang kedua yakni eksploitasi pada masa kolonialisme, dan yang ketiga yakni konsekuensi ekonomi eksportif.
Pembahasan yang ketiga yakni mengenai implementasi nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Implementasi nilai-nilai Pancasila merupakan sebuah penerapan prinsip fundamental. Implementasi merujuk pada proses aktualisasi atau penerapan suatu konsep. Dalam hal ini, prinsip-prinsip Pancasila dengan tujuan menghasilkan perubahan yang signifikan dalam aspek pengetahuan, perilaku, nilai, atau sikap individu dan kolektif. Implementasi nilai-nilai Pancasila adalah upaya sistematis untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar tersebut secara menyeluruh, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun kebangsaan. Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila merupakan suatu kebutuhan esensial sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai ini tidak dapat terwujud secara otomatis, melainkan memerlukan kesadaran dari setiap warga negara. Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologis yang mampu menaungi seluruh keberagaman bangsa sehingga mencegah terjadinya perpecahan. Setelah memahami nilai-nilai Pancasila yang fundamental, seluruh masyarakat diwajibkan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam seluruh dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan dari implementasi ini adalah untuk memastikan bahwasannya tindakan yang dilakukan itu dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di negara Indonesia. Implementasi yang pertama yakni implementasi nilai persatuan. Implementasi nilai persatuan ini menuntut setiap warga negara untuk memprioritaskan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara demi persatuan dan kesatuan. Implementasi konkretnya dapat dilihat dari terselenggaranya pemilu tahun 2024. Upaya dalam mewujudkan persatuan yakni dengan terselenggaranya pemilu dan diadakannya war takjil. Pemilu berperan sebagai pilar utama negara demokrasi. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin dan anggota legislatif yang dilaksanakan secara luber jurdil dan setiap 5 tahun sekali. Dan fenomena war takjil adalah fenomena sosial yang dapat dilihat sebagai manifestasi persatuan yang mana terjadi interaksi yang beragam dalam konteks berbagi kebaikan. Sila ketiga Pancasila ini mengandung nilai penting tentang persatuan yang ada dalam masyarakat yang beragam. Dan contoh penerapannya dalam sehari-hari yakni dengan tidak bersikap sombong, menanamkan semangat gotong royong untuk membersihkan lingkungan, menggunakan produk dalam negeri, mencintai produk dalam negeri, menghormati dan menghargai sesama teman, dan saling membantu satu sama lain. Implementasi yang kedua yakni implementasi nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan menekankan bahwasanya kekuasaan negara berasal dari rakyat yang dijalankan melalui musyawarah yang bijaksana dan demokratis, sehingga rakyat memiliki peran aktif dalam menentukan arah pemerintahan. Sila keempat ini menekankan bahwa negara dan rakyat wajib memprioritaskan kepentingan kolektif di atas kepentingan individual demi terwujudnya tujuan bersama. Dalam praktek sehari-hari dapat diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, tidak memaksakan kehendak pada pihak lain, membuat keputusan bersama secara musyawarah, menggunakan hak suara dalam pemilihan umum, serta
menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh rasa tanggung jawab dan keikhlasan. Implementasi yang terakhir yakni implementasi nilai keadilan. Keadilan sosial memiliki cakupan yang luas, meliputi kesejahteraan lahir dan batin yang diwujudkan melalui terjaminnya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, juga rasa aman, keadilan, dan kebebasan beragama. Sila kelima ini menekankan bahwasannya seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh keadilan di semua bidang, baik bidang hukum, ekonomi, politik, dan kebudayaan demi terwujudnya negara yang adil dan makmur. Dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari, setiap warga negara wajib mengembangkan sikap kekeluargaan, kerjasama, kerja keras, kepedulian, dan keadilan antara sesama. Nilai-nilai ini seperti sikap suka membantu, menghormati hak dan kewajiban orang lain, dan bersikap adil tanpa membedakan siapapun. Itu tadi sedikit pembahasan dari saya mengenai nilai-nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Apabila dalam penyampaian ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.